أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادأ وانتهاء. أخذ سلاحك وقاتل كل وهابي نجس. نعم أنا من أقول لك ومسؤول عن كلامي، كل من يقتل وهابي نجس أو بعثي يده متورطة في الدماء فإن أبواب الجنة ستدق له وتفتح إلى ذلك القاتل الذي إذا اكتشف. فالوهابي الإرهابي الكافر الناصبي الوحشي يجب قتله. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادأ وانتهاء. Dan ini kan yang pertama kali membuat seperti ini siapa? Pertama kali orang-orang Syiah. Yang pertama kali orang kafir. Kemudian tuduh lagi yang lain. Ya tentang mereka menuduh Wahabi. Sekarang di Indonesia ini, jemaah sekalian, orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah. Sekarang ini. Dan subhanallah, perilaku mereka di Indonesia persis perilaku mereka di Yaman. Sebelum terjadi perebutan pemerintahan kayak sekarang ini, persis sama, nggak ada bedanya. Jadi mereka di sana di Yaman itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar tentang ahli sunnah dengan sama. Perkataan Wahabi, seakan-akan Wahabi ini momok yang menakutkan, gitu kan? Dan itu pusatnya di Saudi. Dan Wahabi itu bukan istilah bagi orang yang ke sunnah, sebenarnya itu istilah oleh orang-orang Syiah yang memang sengaja mencari satu istilah agar orang muslimin umumnya, kaum awam ini khawatir dan ketakutan dengan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Makanya Syiah ini berbahaya kaum muslimin dan muslimat, dan salah satu senjata Syiah yang digunakan untuk memecah belah umat Islam adalah dengan melekatkan siapa yang menyerukan kepada Quran dan Sunnah dengan gelar Wahabi. Ini sebenarnya yang pertama kali mengucap kata Wahabi itu musuh-musuh Islam. Kemudian berkembang biaknya orang Syiah sampai sekarang mengidentikan pemahaman agama dari Saudi, Mekah, Madinah itu Wahabi. Dan perlu kaum muslimin ketahui bahwa orang yang mensyiarkan dengan nama Wahabi itu orang Syiah, ya. Kenapa orang Syiah menjuluki ustadz-ustadz sunnah dengan Wahabi dan mereka gebiarkan, mereka gembor-gemborkan di tengah masyarakat? Sebab Syiah itu dibongkar kedoknya oleh orang-orang kita. Nah, jadi sebenarnya orang yang menjuluki kita sebagai Wahabi itu orang Syiah. Bahwa istilah Wahabi juga dimunculkan oleh musuh-musuh ahli sunnah, yaitu orang-orang Syiah Rafidhah. Di mana orang-orang Syiah Rafidhah itu mengetahui bahwa Syiah ini memiliki catatan istilahnya itu sejarah hitam, di mana mereka melakukan bentuk-bentuk kezaliman di dunia Islam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah kitab Khianatus Syiah. Jadi khianat orang-orang Syiah terhadap kaum muslimin. Kan cara berpikirnya sudah dikotori oleh orang Syiah, Pak. Saya menyalahkan Syiahnya. Sebab apa? Istilah Wahabi ini sengaja dibangkit-bangkitkan kembali oleh kaum Syiah. Musuh kita yang nyata pada hari ini adalah Syiah yang dipimpin oleh Iran di seluruh dunia. Ini musuh kita yang nyata. Jelas siapa di hadapan kita. Tetapi umat Islam dibentur-benturkan dengan isu-isu yang mereka yang buat, orang kafir itu buat, termasuk Syiah yang buat, semacam Wahabi dan segala macamnya. Sekarang di Iran, seluruh kota-kota yang ada di Iran hari ini, ibadah Allah, semua tulisan-tulisan matilah Amerika, di dinding-dinding di mana saja sudah mereka hapus, yang digantikan dengan matilah Saudi. Lalu orang-orang muslimin di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, berhasil dibakar dan disulut dengan isu Wahabi. Ketahuilah hamba-hamba Allah, ini fitnah. Ustaz, dulu kan Muhammadiyah, Al-Irsyad, itu kan dituduh Wahabi, Ustaz. Iya, betul. Termasuk juga Persis. Iya, Persis juga dituduh Wahabi. Terus hilang, Ustaz. Hilang redup gitu loh. Sekarang muncul lagi, tambah keras, Ustaz. Apakah ada
ada apa ya, negara atau ada paham atau apa yang pihak tertentu yang pihak tertentu yang goreng, memanas-manasi, provokasi ya. Kompori atau memang ini Ustaz, bermain di situ Ustaz. Ya contohnya Syiah gitu atau yang lain coba. Ya. Memang kalau kita lihat sejarah Syiah di Indonesia ini timbul tenggelam. Dan Syiah itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-10. Abad ke-10 ya. Masehi. Dan selalu menimbulkan kontras antara umat. Bagaimana umat Sunni dengan kaum adat diadu di Sumatera oleh Syiah di belakangnya ternyata. Kemudian di Jawa, bagaimana akhirnya Amangkurat I membantai di alun-alun Surakarta 6.000 ulama kiri kedaton. Ternyata setelah kita usut di belakangnya itu ternyata Syiah. Manunggaling Kawula Gusti. Jadi, begitu juga tuduhan-tuduhan Wahabi ini. Dari kelas internasional dan nasional itu ternyata di belakangnya selalu Syiah. Ya, makanya lihat aja, kalangan-kalangan tradisional ini yang kenceng menggulirkan Wahabi, kalau dia tidak dekat dengan orang Syiah, atau dia itu Syiah sendiri sedang bertakyah di organisasi itu. Ya, dengan demikian kita harus pahami pihak yang sekarang paling lantang dan dalam sejarahnya yang menggulirkan Wahabi itu adalah Syiah. Cuma dia itu ngait supaya nggak ketahuan. Orientalisme diajak, kaum tradisional diajak, Darwis diajak, supaya membuat satu taktik melempar batu sembunyi tangan, maling teriak maling. Ini yang harus kita pahami. Dan kita juga jangan lupa, sejarah dimanapun Syiah itu ada, pasti yang diserang dulu adalah mereka yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena pihak inilah yang nanti paling tahu kebobrokan Syiah itu. Kemudian tahapan kedua, menggulirkan isu-isu Wahabi untuk memojokkan yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan tahu kebobrokan Syiah itu. Nah, pihak yang ketiga, mereka mengajak masa-masa yang ini, yang Darwis, yang tradisional, yang orang-orang awam ini, sambil bertakliyah, kayak bagian dari mereka, mengajak untuk menyerang, entah berupa pemikiran atau fisik. Ini yang harus kita pahami. Dan kalau ada orang yang mengatakan bahwa mana bukti radikalismenya di Indonesia, ini orang tidak tahu sejarah. Bagaimana dulu permusuhan mereka dengan Muhammadiyah atas nama Wahabi, banyak korban dari kalangan Muhammadiyah. Begitu juga Al-Irsyad, begitu juga Persis. Sebelumnya juga saya katakan tadi, 6.000 ulama kiri kedaton yang mereka adalah jelas-jelas mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, dan asasnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Amangkurat I difitnah, diojok-ojokin. Kelompok-kelompok ulama ini gak akan bakal dukung kamu, bahkan di belakang akan bakal nusuk dari belakang. Karena disuruh nyembah kaki kamu tidak mau, disuruh sungkem tidak mau. Itu orang Syiah memprovokasi Amangkurat I itu. Sehingga dengan prinsipnya dia yang sudah terpengaruh dengan akidah Manunggaling Kawula Gusti ala Syiah, mengatakan kalau saya itu Tuhan, maka apa saja yang saya lakukan adalah sah, maka saya membunuh mereka juga sah. Saya membantai mereka sah. Makanya 6.000 diambil semua, dibantai satu persatu di alun-alun Surakarta. Ini sejarah berdarah Syiah di Indonesia. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.